Ada denyut kehidupan di balik sampah. Sampah bagi sebagian besar orang dirasakan sebagai hal yang harus dihindari, bahkan menjijikkan. Namun tidak bagi pemulung, mereka melihat ada serpihan harta karun di antara celah kotoran dan bau tidak sedapnya. Tempat pembuangan akhir sampah Telaga Ngipik sudah menciptakan bukit setinggi lebih dari 10 meter. Berdasarkan data yang dirilis DLH Gresik, jumlah sampah yang dikelola di TPA Ngipik pada 2024 lalu mencapai 73.113.190 ton. Jumlah itu turun dari 78.791.616 ton pada 2023. Rata-rata sampah per hari juga menurun dari 215.867 ton pada 2023 menjadi 200.310 ton pada 2024. Di sekitar tumpukan sampah, berdiri bedeng-bedeng tempat para pemulung tinggal. Mereka adalah pemulung yang setiap hari mengorek sampah demi mendapatkan buangan yang layak jual mulai dari plastik, karton bahkan barang elektronik rusak. Mereka bekerja sehari penuh, nyaris tanpa libur kecuali Lebaran dan hari besar. Memang tidak semua pemulung warga Gresik bahkan sebagian besar justru warga kota sekitar seperti Lamongan, Bojonegoro, Sidoarjo dan lain-lain. Sehingga ketika hari besar maka sebagian besar dari mereka akan mudik ke daerah masing-masing. Program pengurangan sampah yang dicanangkan pemerintah telah berhasil mengurangi timbunan sampah. Program-program seperti bank sampah dan pemilahan yang dilakukan masyarakat sedikit banyak akan mempengaruhi pendapatan para pemulung. Bayangkan, ketika pemerintah berhasil mengubah pola hidup masyarakat hingga aktif melakukan pemilahan dan fungsi bank sampah meningkat, tentu hal ini akan jadi pukulan bagi pemulung yang saat ini saja sudah jadi warga masyarakat yang paling berisiko terganggu kesehatannya karena bergumul dengan kotoran setiap hari. Nama saya Sukoco. Saya pemulung di TPA mulai tahun 2000. Terus di samping itu saya juga sebagai tenaga honorer di TPA UPT TPA Gresik sebagai operator alat berat. Terus yang pemulung di sini semua itu sudah terkoordinir. Lantas yang sebagian itu dimasukkan di TPST, itu pun yang mau, yang nggak mau kita juga nggak maksa, jadi tetap jadi pemulung. Penghasilan dari pemulung di TPA sini rata-rata sudah mencukupi. Alhamdulillah untuk saat ini cukup. Semoga TPA Ngipik ke depannya itu bisa berjalan seterusnya. Kalau misalnya ini nanti penuh, bagaimana Pak? Saya harapkan di TPA Gresik ini kalau bisa jadi TPA seumur hidup ini. Ya kita berusaha boleh dan berharap boleh, cuman kan nantinya kan sampah kan akan terus menumpuk Pak. Ya. Jadinya mungkin ya akan jadi penuh TPA-nya. Kira-kira gimana ya? Harapan saya dari pemerintah Gresik semoga bisa membelikan alat-alat yang seperti alat berat, eksa ataupun bulldozer, jadi biar kita membenahi sampah ini ke depannya bisa tertata lebih rapi lagi. Jadi berarti sampahnya ini nanti istilahnya dibolak-balik itu Pak ya, yang misalnya sudah ini ditaruh ke bawah gitu ya? Ya dibikin sap-sap seperti persawahan di Bali itu, bikin sap-sap gitu. Yang ini tum ini tuh PET. Ini blowing, terus ini PP. Oh disendirikan ya Pak? Iya. Terus apa lagi Pak? Ini blowing tembok. Terus ini nanti dikirim atau ada yang ngambil dari pabrik mungkin? Ada yang ngambil dari home industri rata-rata. Oh industri. Iya. Daerah Gresik aja atau dari? Dari daerah Gresik, terus ya daerah Gresikan lah semua. Daerah Gresikan semua gitu? Iya. Kira-kira itu mereka ambilnya sampai berapa kilo atau berapa ton atau ton-tonan lebih? Kadang ya ada 1 ton lebih, kadang ya nggak sampai. Itu ngitungnya gimana Pak? Per kilo atau? Per kilo. Per kilo sampai berapa kalau plastik botol gitu?
Kalau botol PET yang kotor itu kita lepas tutup, labelnya masih itu harga 6.000. 6.000 nggih. Terus kalau yang apa namanya plastik botol-botol ini? Yang blowing ini harganya 3.000. 3.000. Selain dari plastik ini ada lagi nggak Pak? Nah, ini yang bagian kertas sama plastik PE di sini itu. Nah, ini yang HD. HD tutup, HD tutupnya PET. Terus yang itu? Nah, yang ini jenis-jenis plastik yang PE, terus PE sablon, ada HD, jenis-jenis plastik. Yang kalau ini jenis-jenis kardus, jenis kertas yang di sini. Kalau kertas kardus ini sampai berapa Pak per kilo Pak? Saya diambil 1.800 per kilo. 1.800 per kilo. Iya. Terus kalau yang plastik apa ini? PE, ya. PE ini? PE diambil 6.000. Mahal ya Pak ya? Menguntungkan ya? Iya. PE ya? Iya. PE sama PET sekarang lagi booming. Oh gitu. Iya. Biasanya yang ngambil ya tetap UMKM gitu. Usaha ini bukan pabrik ya? Bukan. Kita ke home industri. Kalau ke pabrik ya. Terlalu lama nanti kita kadang antri atau apa. Memang harganya mahal, tapi kita kan nggak butuh antri, butuh langsung gitu aja timbang bayar gitu. Butuh duitnya cepat. Iya. Butuh putarannya gitu. Siap. Ternyata sampah juga melahirkan dilema baru. Jika program pengurangan sampah berhasil, tentu problem penumpukan sampah jadi berkurang jauh. Namun di sisi lain, hal ini menimbulkan penurunan pendapatan pemulung yang sangat memprihatinkan. Akankah pemerintah mampu bertindak seimbang agar sampah tidak jadi problem lingkungan sekaligus menjamin kehidupan bagi pemulung yang berjuang dengan ketabahan dan harapan bagi keluarganya?